Ia menganggap pacaran dan berhubungan dengan boneka seks lebih mudah daripada wanita sungguhan. Karena Mas nggak ada yang suka sama Mas. Di video kali ini kita mau ngebahas tentang romansa, ya kan? Jadi kita akan bahas tentang pacaran terunik dan teraneh. Nah, pacaran kan ya wajar lah ya gitu kan antara cowok sama cewek. Tapi gimana friend kalau bukan sama orang? Waduh. Sama garpu. Waduh. Nah, gue bakal kasih tahu nih kisah hubungan orang-orang teraneh yang ada di dunia. Nah, ini dia nih yang pertama. Yang pertama ada seorang cewek yang pacaran dengan alien. Waduh bro, sama alien. Itu alien Buzz Lightyear kayaknya Anda. Waduh, bukan dong. Mungkin banyak penganut konspirasi-konspirasi gitu kali ya, Mbak, suka konspirasi alien, ternyata alien adalah makhluk final apalah, nggak tahu lah. Saya mbak kenapa sih sama alien, Mbak? Saya aja jomblo, Mbak, susah Mbak nyarinya sama alien, pusing saya. Wanita cantik asal Inggris ini belak-belakan ngaku kalau dia menjalin hubungan cinta dengan makhluk luar angkasa. Dia adalah Abby Bella. Wanita cantik asal Inggris ini belak-belakan ngaku kalau dia menjalin hubungan cinta dengan makhluk luar angkasa. Bella mengaku muak dengan manusia di bumi dan menyatakan jika alien lebih baik daripada manusia yang tidak menginginkan Bella hanya sekedar untuk seks. Waduh, Mbak Bella sebenarnya bukan manusia seks-seks doang sih otaknya. Mbak Bella circle-nya jelek. Kalau circle Mbak Bella bagus juga nggak gitu-gitu amat, Mbak. Nggak harus sampai ke luar angkasa. Tiket buat ke Bogor aja sekarang lagi naik, Mbak. Mbak tiket ke planet mana? Udah gila, Mbak ya. Nah, terus ini kisah awal hubungan antar galaksi ini. Waduh, antar galaksi. Antar galaksi ini dimulai ketika Bella bercanda di internet dan mengatakan ingin diculik oleh alien karena bosan dengan pandemi. Efek COVID sekali, Mbak. Tidak lama dari cuitannya, Bella mendengar suara di dalam mimpinya yang berkata, "Tunggu di tempat biasa." Waduh, kenapa suaranya mengernyit ya? Bella akhirnya menunggu tuh di dekat jendela kamarnya kan pada malam hari. Terus dia mimpi ada kayak piringan hitam gitu datang ke jendela sekitar pukul 12.15. Di mana sinar hijau terang membawanya ke UFO. Ntar pas udah naik disuruh bayar. Ternyata wahana. Terus Bella ini ngaku kalau dia ketemu 5 alien yang sangat mirip dengan manusia dengan tubuh tinggi dan ramping. Waduh, itu namanya kurang gizi. Kalau ramping, kurus, krempeng atau enggak dia tipes. Kata Bella alien itu memiliki rona hijau tipis dan mata hitam besar. Bella awalnya khawatir akan terjebak di pesawat ruang angkasa. Namun setelah sadar penuh, Bella mengaku kalau semua itu tentang cinta. Ini orang gak sehat kayaknya nih. Antara alien yang tipes atau Mbak yang tipes. Soalnya ngigo ini. Bella berharap bisa kembali bertemu dengan alien itu. Dan bersedia menjelajahi galaksi Andromeda. Tempat sang alien tinggal. Gimana menurut friend-friend nih? Kalau kalian pacaran sama alien gitu. Apakah kalian staycationnya di planet-planet? Waduh, staycationnya pindah planet. Nah, yang kedua nih. Ada seorang pria di Jepang yang menikahi hologram. Sedih ya? Sedih banget mas sedih ini bernama Akihiko. Dia gak sedih sih, cuman kayak gue ngeliatnya kayak sedih aja gitu. Dia menikahi Hatsune Miku, produk perangkat lunak yang menghasilkan suara nyanyian wanita. Meski tidak memiliki tubuh, tapi hal ini gak ngalangi Mas Kondo untuk menikahinya. Mas Kondo ngaku kalau kebahagiaan dan jalinan cinta setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Kondo juga tidak percaya kalau menikahi wanita sejati dan memiliki anak dapat menghadirkan kebahagiaan buat dirinya. Kalau si Kondo hidup di sini udah diarak kali ya, mungkin pakai arak Bali. Waduh. Ternyata ada kisah sedih juga nih, friend. Di masa mudanya, Kondo adalah seorang penggemar berat anime atau biasa disebut wibu. Waduh. Bau-bau bawang. Waduh. Nah, karena ini, Kondo jarang dekat dengan perempuan karena para perempuan selalu menjauh Kondo karena perempuan tuh tahu kalau Kondo adalah penggemar berat anime gitu. Ya, maksudnya udah gede nih, Bro. Lu masih nonton kartun ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau misalkan sampai cewek nggak suka sama lu berarti lu punya masalah, Bro. Ternyata di Jepang sendiri otaku masih memiliki konotasi negatif dan membuat Kondo selalu dianggap sebelah mata dan frustasi juga akhirnya. Nah, itulah yang ngebuat dia nggak mau nikah gitu, Bro. Aduh, masa sulit. Waduh, padahal kan ada aplikasi Tinder. Waduh. Nah, di masa sulit itu, Kondo malah nemuin Hatsune Miku yang bernyanyi di internet dan mengucapkan janji setia kepada Miku. Karena menurut si Kondo ini, kalau Mbak Miku ini nggak bakal bisa selingkuh gitu. Dan nggak bakal bisa bohong. Waduh, trust issues masnya.
Masih kalau butuh healing ya ke Bali lah. Jangan ke dunia-dunia situs internet yang tidak jelas. Takutnya Mas kecanduan sampai dinikahin. Meski bikin semua orang heran, Kondo tetap melakukan pernikahan dengan menghabiskan biaya sebesar 260 juta. Tamu-tamunya, Kondo naruh 40 boneka seukuran kucing. Waduh. Untung bukan seukuran nasi kucing. Kalau seukuran nasi kucing cuman segini kan. Waduh, nggak ngerti gue lagi Mas Kondo. Mas Kondo sini deh, kalau lagi ke Jakarta gitu ya. Sok atau kesini kita ngobrol gitu. Kita cariin Mas Kondo. Banyak teman-teman aku juga yang mau sama Mas Kondo. Kalau Mas Kondo punya 260 juta, temanku juga banyak yang mau. Asik. Tapi bukan buat nikah sih. Hai! Tapi pas pernikahan itu, friend, orang tuanya Mas Kondo ini nggak hadir. Jangan-jangan orang tuanya hologram. Kondo juga melaksanakan pertukaran cincin dengan Miku yang disematkan di jari boneka Miku. Pernikahan itu menuai banyak ucapan selamat dari penggemar Miku di seluruh dunia. Dengan pernikahan ini ya, dia tuh berharap juga pengen menginspirasi banyak orang gitu untuk menemukan kebahagiaan dalam bentuk apapun itu. Gimana kalian? Terinspirasi nggak? Sebenarnya cerita-cerita tentang hubungan manusia dan robot tuh udah banyak ya filmnya dari dulu. Kalau kita tahu filmnya Spike Jonze, film Her, itu juga ngebahas soal artificial intelligence sama manusia beneran gitu. Cuman gue nggak expect di kehidupan nyata tuh ada beneran orang yang bisa jatuh cinta sama suara. Coba kalau misalkan muka gue ditutup, suara gue kayak, halo semua, gue Angga Yunanda. Waduh, Angga Yunanda. Nah, yang terakhir nih, ada mamang-mamang, waduh, asal Hong Kong yang menikahi dengan boneka seks. Waduh. Saya kesel Mas, sumpah. Pria ini adalah Si Tianrong. Waduh, Si Tianrong berusia 37 tahun. Ia menganggap pacaran dan berhubungan dengan boneka seks lebih mudah daripada wanita sungguhan. Karena Mas nggak ada yang suka sama Mas. Karena Mas tidak ada yang menarik dari Mas. Kalau boneka kan nggak mungkin ngelawan, iya nggak sih? Betul. Kabar terbaru, si ini telah bertunangan dengan Mochi. Nama bonekanya Mochi. Boneka seksnya dengan mahar iPhone 12. Waduh, ini saya juga pengen nikah nih. Nih Mas, nih saya nikahin Mochi. Nih, alah mas. Jadi sebenarnya dating life si ini juga dulunya tuh kelam juga guys. Makanya dia lebih pilih sama boneka gitu, sama boneka seks Mbak Mochi gitu kan. Karena pacarnya itu yang waktu dulu ketika pacaran lebih mentingin tuh HP. Walaupun mereka lagi dating, tapi dia tuh main HP gitu. Jadi akhirnya ya sudah, saya tinggalkan kamu. Sedangkan Mochi itu nggak bakal bisa sibuk sendiri gitu. Sebenarnya kalau menurut saya Mas Sia ini tidak butuh boneka. Dia hanya butuh kasih sayang dari seorang wanita yang sesungguhnya. Nah, setelah ketemu sama Mbak Mochi ini, udah ketemu sama boneka ini, saya ngaku lebih bahagia dan juga lebih bebas stres. Ini mah kalau menurut saya Mas bukan bebas dari stres, Masnya memang sudah stres. Ini nggak berasa lagi gitu. Saya ternyata sudah menyukai boneka silikon sejak 10 tahun lalu. Namun terhalang karena harganya yang mahal-mahal ya bro. Sekitar 180 jutaan. Tapi di tahun 2019 saya menemukan boneka silikon yang lagi diskon menjadi 10.000 yuan. Atau sekitar 22 juta saja. Akhirnya dia menggunakan boneka itu sebagai teman seks. Saya mengaku nggak pernah berhubungan seks dengan Mochi. Hanya sebagai pendamping hidup. Setiap malam Mochi ya ikut tidur bareng Sia dan juga rutin dimandiin gitu si bonekanya sama Mas Sia ini. Terus dikasih makan gitu kan. Dikasih uang jajan. Ini mama uang bulanan. Belanjanya apa tuh kalau boneka? Masa spare part? Waduh. Nggak lupa juga si Sia ini juga beliin Mochi pakaian yang menarik sehingga ia lebih merasa bahagia. Gokil. Kalau gue jadi gue kan takut juga sedikit sebenarnya sama boneka ya. Kan kalau misalkan lagi tidur, set bangun-bangun ada boneka kan lu. Kayak kalau bonekanya bener-bener kayak waduh. Nggak tahu lah. Oke, sekarang kita bacain dulu nih comment of the week. Ya kan, ini ada beberapa komen dari yang beredar di internet dan kita akan review nih, geng, ya kan. Kita akan bacain, ya kan. Terus kita lihat nih, wah, nih kayaknya masuk nih. Waduh, maksudnya apa tuh? Saya juga nggak tahu. Saya mau nanam padi dulu bareng paman di ladang tante saya. Hah? Wow! Ini yang pertama dari Provokator 3301. Wah, dari Kaskus Plus. 4 April 2022. Temen aneh pacaran sama genderuwo. Waduh. Kalau pacaran sama genderuwo nggak bisa tuh. Kalau misalkan genderuwo tuh cewek apa sih? Cowok ya? Cowok ya. Berarti kalau ceweknya ngomong kamu mau makan apa? Terserah. Wah, dirasukin nanti. Ini dari Hidalgo nih, ya kan? Ya karena biaya hidup semakin hari semakin mahal. Tuntutan biaya hidup juga semakin tidak terjangkau. Satu-satunya ya harus seperti itu.
Man dulu, tapi nggak pacaran sama boneka juga mas. Lu kalau mau biaya hidup enak, pacaran aja sama boneka Caki. Waduh. Tapi masalahnya kan boneka-boneka ini juga mahal ya. Maksudnya kalau misalkan buat belanja bulanan kan lumayan bro. Kalau memang mau nikah mah. Yang penting itu dari hati bro. Tidak, ya cuman mungkin kan mereka mungkin mas-mas yang tadi gitu ya. Mungkin punya kelainan atau mungkin dia ngerasa yang bisa ngebahagiain dia ya dia cari kebahagiaannya sendiri lewat hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngejudge juga sih sebenarnya. Kita next aja nih. Dari Tiara Tiarap. Waduh, dia perang dia. Dia sedang di Bandung Lautan Api. Nggak sekalian sama boneka santet. Waduh. Pas lagi pacaran tiba-tiba menggigil dia. Tiba-tiba ada paku keluar dari mulut. Kan serem ya. Makannya paku, minumnya air keras. Waduh. Dari Orca 82, Buseng itu yang nomor 3 sepertinya para colikiawan. Yang ketiga apa sih tadi? Hologram ya? Bukan seks. Seks doll. Waduh. Iya mungkin Mas Syie itu dia. Mas Syie ini karena memang wanita tidak suka dengan Anda. Cara Anda bercengkrama. Waduh. Oke, kita next dari Mileni. Bagaimana tanggapan Lesti? Waduh, tanggapan Lesti. Bagaimana tanggapan Lesti tentang fenomena ini? Ya Mbak Lesti tolonglah, boleh kita undang Mbak Lesti kali ya? Boleh banget ya. Nah itu dia tadi comment of the week dan juga itu dia beberapa gaya berpacaran yang unik lah ya, yang tidak biasa gitu. Coba komen di bawah kalian punya nggak sih cerita-cerita menarik soal pacaran-pacaran yang aneh atau pengalaman pacaran kalian lah kayak gimana gitu. Waduh saya jadi fisioterapi, jadi psikolog. Kenapa fisioterapi? Saya jadi psikolog Anda, saya nanya-nanya hubungan Anda dengan pasangan Anda. Nggak, bukan begitu. Ya kalian komen lah, kalian pengen lihat apa lagi di fantasi gitu kan, siapa tahu ada isu-isu yang menarik nih, bisa kita bahas di sini, kita cari, kita kulik-kulik, kita korek-korek gitu, dan kita bahas semua bersama-sama di fantasi. Oke, itu aja buat video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kembali lagi di fantasi bersama gue Fatunro. Saya Fatunro, sampai jumpa di fantasi. Find another story.